Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Rabu dalam pekan 18 dan saya mau menarik perhatian bagi saudara-saudari bahwa sejak kemarin dan sampai besok ada semacam persatuan dalam bacaan-bacaan yang intinya iman. Kemarin kita merenungkan iman dari murid-murid waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan akhirnya gelombang tidak ada lagi. Walaupun iman mereka masih kurang, tetapi mereka sudah ucapkan Engkaulah Putra Allah. Hal yang akan diucapkan oleh Petrus dalam pengakuannya yang akan kita baca hari besok. Hari ini Yesus yang memuji iman dari perempuan Kananean yang minta supaya anaknya disembuhkan dari kerasukan setan. Dalam 3 hari itu juga kita baca kutipan dari Yeremia bab 30-31 di mana pelan-pelan kita diangkat sampai menyadari bahwa walaupun kita lemah berdoa, akhirnya Allah mau membuat suatu perjanjian baru dengan kita, mencabut hati kita yang keras dan memasukkan ke dalamnya kasih-Nya. 3 hari yang mengantar kita untuk lebih menyadari inti iman kita. Dan yang menarik, dalam 3 hari itu kita baca dalam Injil Matius teks-teks yang ada juga dalam Injil Markus, tetapi setiap kali Matius mengubah teks itu, membuat teks itu sesuai dengan konteks atau orang yang akan membaca Injilnya. Kalau Markus, dia tulis Injilnya untuk orang yang bukan Yahudi. Kalau Matius, dia tulis untuk orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Yesus. Dalam satu pihak, Markus akan menekan pada Yesus pergi ke orang Yahudi dulu, tetapi sesudah itu pindah kepada orang yang bukan Yahudi. Matius menekankan hal bahwa yang membuat tembok yang memisahkan orang Yahudi dari orang Yunani adalah karena aturan-aturan yang kaku. Sebaliknya, kalau iman akan menyatukan kedua-duanya. Ini sangat menarik. Dan dalam hal teks yang kita baca hari ini dari Yeremia yang dikatakan bangunlah, dibangun kembali seperti Eva yang dibangun dari Adam. Bangunlah, jadilah diciptakan sebagai darah perempuan yang baru dan menari. Agama kita bukan sesuatu yang membuat kita muram atau kaku, tetapi sebaliknya menari dengan gembira karena Tuhan sudah mengangkat kita keluar dari semua yang dulu mengancam kita karena dosa kita. Begitu juga dalam Injil hari ini ditekankan bahwa ada dialog panjang yang tidak ada dalam Markus antara pertama Yesus dengan murid-muridnya dan Yesus dengan wanita itu. Dan dalam dialog itu kita menemukan bahwa Yesus
seolah-olah mengerti bahwa pengutusannya bukan hanya untuk satu bangsa saja, tetapi bisa lebih luas, seperti yang akan dialami oleh orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Jangan kira ini untuk mereka saja. Begitu juga untuk kita orang Katolik. Jangan kita buat tembok yang memisahkan kita dari orang lain, orang lain. Tidak. Yang penting terima dengan iman yang penuh. Yesus memuji iman dari orang kafir itu yang luar biasa. Dan dalam hal ini juga kita diundang untuk lebih lihat bahwa yang diutamakan ialah persiapan Yesus untuk bertemu, mendengar, menerima orang lain. Mula-mula seolah-olah dia tolak, seperti dalam petunjuk kepada 12 rasul yang dulu dikirim untuk bermisi, jangan pergi ke tempat orang kafir. Begitu juga di daerah Sidon dan di situ di daerah kafir, Yesus berkata, saya tidak diutus untuk mereka. Tetapi apakah ini untuk menggoda iman dari wanita itu, atau apakah menurut saya karena Yesus sendiri sebagai manusia yang sejati menemukan dengan bertemu dengan orang lain apa yang panggilannya sebagai anak Allah untuk seluruh umat manusia. Dan itu yang sangat Vincentian kalau saya bisa ucapkan. Santo Vincentius Apollo menemukan panggilannya karena temu dengan orang di pegunungan, orang di pedalaman yang sudah tidak beriman lagi. Dia bertemu dengan mereka yang miskin, dan di situ dia berkata, dia temu dengan Yesus. Seperti juga Vincentius selalu menyesuaikan cara berkhotbah, entah kalau dia dengan orang-orang yang di kota yang sudah dibina atau di pedalaman. Begitu juga selalu Injil harus kita baca dengan latar belakang kita dan menyampaikannya sesuai dengan keadaan yang mau mendengarnya. Kalau khotbah atau ajaran kita selalu sama kaku dari buku, kita bukan orang buku, tetapi orang sabda, orang firman, orang suara. Dan kalau memang suara berarti sesuatu yang selalu mempunyai orang yang mendengarnya dan harus disesuaikan dengan orang yang mendengarnya. Saya kira 3 hari ini sangat menolong kita. Dalam Injil Markus misalnya kemarin, murid-murid belum mengerti. Dalam Injil Matius sebaliknya mereka mengakui Yesus sebagai putra Allah. Dalam Injil Markus tadi hampir tidak ada perbicaraan Yesus langsunglah. Dalam Injil Matius ada suatu proses. Pertama, orang pengikut Yesus, murid-murid Yesus yang berkata, usirlah perempuan itu, dia mengganggu kita. Dan Yesus yang lama pelan-pelan memuji iman dari perempuan itu. Dan nanti besok kita akan dengar pengakuan Petrus
yang belum sempurna karena dia tidak akan menerima salib. Itu juga dalam jalan iman kita selalu harus disempurnakan, dimurnikan dari hanya suatu yang kita hafal atau yang kita percaya karena ada dalam buku, tetapi sebagai sesuatu yang memprovokasi kita, menolong kita untuk menghadapi keadaan, terutama sekarang dengan keadaan krisis ekonomi, semua harga barang yang naik, krisis karena banyak yang menganggur, krisis karena COVID atau karena saya lihat ada di Papua kampung-kampung di mana mereka kelaparan karena ada kekeringan dan sesuatu yang menghancurkan semua pohon atau tanaman mereka. Menerima Yesus, menerima iman dalam keadaan krisis. Itu yang kita dengar dengan Kananian, itu yang kita akan dengar besok dengan Petrus. Iman kita adalah sesuatu yang hidup dan untuk dikomunikasi, bukan untuk disimpan di dalam perpustakaan sebagai alat untuk ahli-ahli. Kami boleh mengambil suatu ajaran dari 3 hari ini yang sangat indah itu. Dan saya tutup seperti biasa dengan doa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena kami dalam iman ini sudah menerima sesuatu yang membaharui hidup kita, hidup kami. Engkau menanamkan sabda keselamatan dalam hati kami. Semoga kami tekun mengamalkan sabdamu, bukan buku, sabda, omong, yang menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Semuanya dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin.